Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 praktikan dasar-dasar fisiologi tumbuhan tanah A. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Giwana Pesa, BP 1910231054, dan teman saya Saya Sabrina Nadila Junaid, BP 1910231004. Saya Novita Sari, BP 1910231004. Nama saya Septiano Tehira Abufikir. Nama saya Trisha Nadila Novitra, BP 1910231021. di sini kami akan mempresentasikan materi tentang klorofil. Klorofil atau jati hijau daun merupakan pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Klorofil ini berperan dalam proses fotosintesis, yang dimana klorofil menyerap energi cahaya matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi kimia. Dalam proses fotosintesis, klorofil memiliki 3 fungsi utama, yakni yang pertama dapat menyerap energi cahaya matahari, dan yang kedua dapat memicu fiksasi CO2 menjadi karbohidrat, dan yang ketiga menyediakan dasar energetik untuk ekosistem secara keseluruhan. Klorofil ini terletak di sel-sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah sel-sel khusus yang terletak di membran tilakoid. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang sifat fisika dan kimia klorofil. Sebelum itu, apa itu sifat fisika dan kimia? Sifat fisika adalah segala aspek dari suatu objek atau zat yang dapat diamati, dilihat dan diukur tanpa mengalami perubahan identitasnya atau tanpa perubahan. Sedangkan sifat kimia adalah sifat dasar dari suatu zat atau materi yang dapat dilihat, diamati dan diukur jika mengalami perubahan secara kimia. Sifat fisika klorofil yaitu dapat menerima dan memantulkan cahaya dengan panjang gelombang yang berlainan atau berpendar. Klorofil banyak menyerap sinar pada panjang gelombang 400 sampai 700 nm, terutama sinar merah dan sinar biru. Untuk sifat kimia klorofil yaitu tidak dapat larut dalam air, melainkan dapat larut dalam pelarut organik yang lebih polar, seperti etanol dan kloroform. Sifat kimia klorofil dipengaruhi oleh atom ketujuh, karbon ketujuh, yang mengandung residu propanat dan teresterifikasi dengan fitol. Baiklah, sekian materi tentang sifat fisika dan kimia klorofil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Macam-macam pigmen warna pada tumbuhan. Pigmen pada warna tumbuhan terbagi atas 3, yaitu klorofil, karotenoid, dan antosianin. 1. Klorofil. Klorofil atau biasa yang dikenal sebagai zat hijau daun terdiri dari 2 jenis klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A mampu menyerap spektrum cahaya merah, ungu, dan biru dalam proses fotosintesis. Sedangkan klorofil B mampu menyerap cahaya hingga yang dan juga warna biru, serta memantulkan cahaya hijau dan kuning dalam proses fotosintesis. Klorofil ini akan menyerap energi dari matahari untuk memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Klorofil tersebut dalam tanaman sama halnya seperti darah pada manusia. Zat ini sangat berperan dalam fungsi metabolisme seperti pertumbuhan respirasi atau pernapasan pada tumbuhan. Yang kedua, karotenoid. Karotenoid dibagi menjadi karoten dan xanthofil. Karoten adalah pigmen yang menyebabkan warna oranye, sedangkan xanthofil adalah pigmen yang menyebabkan warna kuning. Karotenoid mampu melindungi tumbuhan terhadap solarisasi dengan cara menyerap kelebihan energi cahaya matahari yang kemudian dipantulkan atau dilepas. Karotenoid mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat tinggi, di mana akan memiliki dampak pada meningkatnya sistem imun atau kekebalan tubuh. Karotenoid juga sebagai penghasil provitamin A. 3. Antosianin. Antosianin merupakan pigmen yang dapat memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah, dan oranye pada bagian tanaman seperti buah, sayuran, bunga, daun, akar, umbi, dan juga legum, dan juga pada sereal. Antosianin ditemukan pada vakuola di dalam sel tanaman. Senyawa ini bersifat reaktif, mudah teroksidasi maupun tereduksi, serta ikatan glukosida mudah terhidrolisis.
Pigmen ini tidak bersifat toksik dan aman dikonsumsi. Antosianin juga dapat berfungsi untuk melawan proses oksidasi dalam tubuh, melindungi bahaya kerusakan DNA pada tubuh, meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh dengan cara memproduksi sitokinin dalam jumlah yang besar. Kita akan masuk tentang materi, yaitu jenis-jenis klorofil. Yang pertama yang kita bahas adalah klorofil A. Klorofil A merupakan suatu senyawa kompleks yang berada di antara magnesium dengan porfirin yang di dalamnya mengandung cincin siklopentanone, sehingga di mana keempat atom nitrogennya itu saling berhubungan dan mengikat satu sama lain. Klorofil A juga merupakan salah satu jenis klorofil yang ada hampir di seluruh tubuh tumbuhan autotrof. Baiklah, selanjutnya adalah klorofil B. Klorofil B merupakan salah satu jenis klorofil yang berada pada tumbuhan hijau, di mana klorofil B juga saling terikat dengan protein yang berada di dalam sel. Klorofil A dan klorofil B juga mempunyai kekuatan atau kemampuan yang sangat kuat dalam penyerapan cahaya pada bagian spektrum merah dengan spektrum ungu. Kemudian yang ketiga yaitu klorofil C. Klorofil C juga terdapat pada ganggang coklat seperti Phaeobeta dan juga pada Diatome Bacillariobeta. Kemudian klorofil D juga terdapat pada ganggang merah seperti Rhodobeta. Jadi dengan adanya klorofil A, B, C, dan D, tumbuhan dapat menyusun makanannya sendiri dengan adanya bantuan cahaya matahari. Jadi dapat disimpulkan bahwa klorofil A menghasilkan warna hijau biru, klorofil B menghasilkan warna hijau kuning-kuningan, klorofil C menghasilkan warna hijau coklat, dan klorofil D menghasilkan warna hijau merah. Baiklah, materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil. Yang pertama ada faktor bawaan, sama dengan halnya gen. Jadi, jika tidak ada gen yang mendukung pembentukan klorofil, maka daun tersebut akan menjadi daun albino. Yang kedua ada faktor cahaya. Jika tumbuhan mengalami kekurangan cahaya, maka daunnya akan berwarna kekuning-kuningan. Yang ketiga ada oksigen. Jika tumbuhan ditempatkan atau berada tumbuh di dalam kondisi yang gelap, maka tidak ada klorofil yang terbentuk jika tidak ada oksigen. Yang keempat ada temperatur. Suhu atau temperatur yang cocok pada pembentukan klorofil yaitu dari 30 sampai 480 derajat Celcius. Yang kelima ada air. Jika pada musim kemarau, banyak klorofil yang akan mengalami degradasi, sehingga air sangat diperlukan. Yang keenam ada karbohidrat, dan yang ketujuh ada garam, mineral, dan unsur hara. Jadi kesimpulannya faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil ada 7. Yang pertama faktor bawaan, yang kedua faktor cahaya, yang ketiga faktor oksigen, yang keempat faktor temperatur, yang kelima faktor air, yang keenam faktor karbohidrat, dan yang ketujuh adalah faktor garam, mineral, dan unsur hara. Teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Pigmen daun dapat dideterminasi secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, macam pigmen daun dapat dideteksi dengan metode kromatografi. Ada beberapa macam teknik kromatografi, dari teknik yang sederhana sampai teknik modern. Teknik sederhana dapat dilakukan dengan kromatografi kertas dengan menggunakan kertas Whatman 3. Kromatografi yang lebih maju dengan kromatografi lapis tipis, yaitu dengan silika gel pada plat aluminium atau plastik. Untuk zat yang mudah menguap dilakukan dengan teknik kromatografi gas. Teknik lain adalah dengan kromatografi cair kinerja kerja. Kemudian, secara kuantitatif, jumlah klorofil dapat ditentukan dengan menggunakan metode kolorimetri yang menggunakan spektrofotometer UV. Baiklah, sekian materi tentang teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode dalam kimia analisa yang digunakan untuk menentukan komposisi satu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antar materi dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud dapat berupa atom dan molekul, namun yang lebih berperan adalah valensi. Alat yang digunakan dalam spektrofotometri ini adalah spektrometer. Prinsip dari spektrometri adalah berdasarkan adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Perbedaannya terletak pada panjang gelombang yang digunakan. Sinar atau cahaya yang berasal dari sumber tertentu disebut juga sebagai radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik tersebut dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You bag pimp, I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty.